kami dari kelompok 2 dengan judul Teknokrasi Awal dan Dominasi Militer Transformasi Struktur Pemerintahan Negara Indonesia dari tahun 1950 sampai 1965 akan membahas mengenai bagaimana munculnya teknokrasi awal hingga penerapan Uni Ubaya Sakti pada tahun 1950 sampai 1965, dan anggotanya adalah saya sendiri, Salsa Singa. Saya Jeremina Baba. Saya Elsa Utagawal. Saya Octavia Lalani. Saya Ludwig Sudut. Bagaimana penjelasannya? Check it out. Tidak. Nah teman-teman, di materi pertama saya akan menjelaskan tentang munculnya teknokrasi awal dalam pemerintahan. Nah teman-teman tahu tidak, muncul teknokrasi awal dalam pemerintahan kita itu khususnya tahun 1950 sampai dengan tahun 1965 itu dilatar belakangi oleh banyak sekali. Munculnya teknokrasi awal di Indonesia itu dilatar belakangi oleh dua kejadian. Yang pertama itu di tahun 1950-an sampai 1965 di akhir itu Indonesia masih mengalami banyak tantangan dalam birokrasi pemerintahan kita. Contohnya misalnya itu menurut buku Farabi Paki menjelaskan bahwa masih banyak terjadi konflik, masih banyak terjadi pertikaian di beberapa wilayah Indonesia. Nah, hal ini yang menyebabkan sistem kita itu belum terbentuk sepenuhnya. Nah, kebetulan dan bertepatan pada saat itu juga penduduk pribumi kita ini bisa dikatakan kurang berpendidikan. Kurang berpendidikan atau misalnya contohnya 90% yang tidak menempuh pendidikan sepenuhnya, dan sekitar 10% itu masih menempuh pendidikan, khususnya kaum bangsawan. Sementara di sisi yang lain, pada awal tahun 1950-an perang dingin itu kan sudah mulai bergerak, sudah mulai mencari aliansi istilahnya. Nah, si Amerika Serikat ini kan bersaing dengan Uni Soviet. Nah, perang dingin ini kan bukan perang bersenjata, melainkan perang ideologi. Perang bagaimana ideologi antara Uni Soviet, ideologi komunis dan liberalis itu dapat disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, jadi si Amerika Serikat ini melihat situasi Indonesia yang kebetulan pada saat itu sistem pemerintahan kita kayak masih diwariskan oleh kolonial. Nah, jadi si Amerika Serikat ini mencari kesempatan. Dia mencari kesempatan untuk menarik simpati atau perhatian masyarakat kita. Contohnya, dia menyebarkan ideologinya melalui pendidikan. Misalnya, dia mengasih dana pendidikan melalui lembaga Colombo Plan for Nation kepada kaum bangsawan pribumi kita. Contohnya itu ada Widodo yang berasal dari kaum bangsawan yang bersekolah di luar negeri, kemudian kembali lagi ke dalam negeri untuk melanjutkan pendidikan. Dari sinilah awal munculnya teknokrasi kita, karena pada saat itu kondisi birokrasi kita tidak stabil, sementara penduduk pribumi kita belum ahli dalam mengelola pemerintahan, sistem administrasi, perencanaan pembangunan itu belum ahli. Nah, jadi si tokoh-tokoh penting ini yang dikatakan Marvia Beckley itu adalah mereka lah menjadi tokoh utama dalam membangun sistem birokrasi kita, baik dari administrasi, pembangunan jangka panjang, dan mereka lah ahli-ahli dalam pembangunan di negara ini. Hingga menurut Soeharto tahun 1967 pada bukunya yang berjudul Himpunan Karangan Jenderal Soeharto menegaskan bahwa Indonesia ini tidak sanggup lagi hanya mengandalkan revolusi dan semangat juang, tidak mampu lagi, bukan ke arah situ lagi tujuannya, tetapi harus mempunyai plan panjang ke depan. Nah, jadi dalam pernyataannya dalam bukunya tadi, world is for, itu menegaskan bahwa sudah masa-masa anu merta itu sudah berakhir. Nah, jadi kita lihat
harus kita lihat bagaimana pembangunan negara ke depannya berdasarkan plan panjang. Itulah tadi ada mafia Berkeley. Nah, gitu. Nah, melalui pernyataan ini semakin banyaklah kaum teknokrat kita, kaum yang ahli terdidik, kaum yang di bidang ahli di bidangnya untuk membangun tatanan negara dan struktur pemerintahan kita. Saya Lundu, saya akan membahas apa sih perbedaannya teknokrat pada masa Orde Lama dan apa sih perbedaannya Orde dengan Orde Baru. Nah, kita bahas dulu latar belakang ya guys. Sebelum diakuinya kemerdekaan pada tahun 1949, Indonesia ini masih terpuruk banyaknya inflasi. Nah, para teknokrat ini masih sedikit karena mereka ini masih belum belajar. Mereka hanya berperang masa itu karena agresi militer 1 dan 2. Nah, ada kesempatan bahwasanya di tahun itu Soekarno tahu bahwasanya negerinya itu lagi terpuruk, mereka perlu halih. Jadi ada kerjasama mereka dengan Amerika karena pada saat itu dari pusat pemerintah Indonesia ini ada sebagian bekerja sama dengan Amerika. Jadi banyaklah para teknokrat muda-muda ini yang ingin belajar di luar negeri. Jadi apa sih peran ekonominya? Peran ekonominya para teknokrat yang masih sedikit ini belum ada karena pada saat itu dominan politik di situ hanya presiden dan ideologi. Kalau tidak sesuai yang anjurkan seperti bagaimana tidak bisa karena tidak menurut ideologi masing-masing. Jadi susah pada masa itu kalau menerapkan keahliannya masing-masing. Nah, yang kedua itu apa sih peran ekonominya? Peran ekonominya itu ekonomi campuran dan ekonomi terpimpin. Jadi peran ekonomi di situ agak susah karena banyaknya ekonomi ini hanya terpusat, tidak satu saja. Jadi susah gitu melakukan dalam bidang ekonomi ini. Dan juga apa sih peran teknokrat pada masa itu tidak ada, masih dominan sih. Dan di situ pun mereka belum terkenal kali apa itu teknokrat karena masih masa itu pemerintahan itu masih linglung gitu, belum banyak. Tapi ada sih beberapa teknokrat tapi belum pada terkenal pada masa itu. Nah, apa sih contoh tokoh yang terkenal? Yaitu satu tokoh terkenal yang diterima semua dari ideologi dan perumpamaan itu yaitu Syarifuddin Prawinegara. Apa sih contoh yang pernah dia lakukan? Contohnya dia pernah melakukan potong Syarifuddin. Apa sih potong Syarifuddin? Potong Syarifuddin itu adalah mencegah inflasi dalam pemerintahan Indonesia. Pada saat itu kan mata uang Indonesia itu banyak jenis seperti mata uang Jepang pasca dijajah, mata uang Belanda, dan mata uang kita itu masih disebut rupiah, masih itu awal-awal lupa saya namanya rupiah. Nah, disitulah berpikir Syarifuddin ini bahwasanya kita potong saja uang itu menjadi dua fungsi gitu. Nah, kita lanjut, apa sih Orde Baru dalam teknokrat? Nah, latar belakang teknokrat di Orde Baru ini ketika itu Soekarno kan sudah berhenti dari penjabat dari surat Super Smart. Nah, yang mengatakan itu Soeharto tahu pada masa itu di bidang militer dan di pemerintahnya itu banyak orang terdidik karena masa ideologi itu udah habis. Karena tahulah kita di tahun 3 itu di tahun itu zaman jabatan Soeharto itu agak susah dan banyak pemberontakan G30 SPKI. Jadi tidak menurut ideologi lah, karena Soeharto ini tidak pening dalam pemerintahannya tersebut. Jadi dia butuh dapat di ide bahwasanya di Indonesia ini pada masa itu banyak teknokrat yang tidak terpakai. Nah, di masa ini dominan politiknya itu seorang teknokrat dan militer dan
presiden. Makanya dalam pemerintahan Soeharto ini agak cepat pulih karena bantuan teknokrat tersebut dan juga militer. Nah, apa sih di ekonomi ini? Wah, ini menurut video di masa ekonominya ini sangat bagus karena kan di Orde Lama mereka menerapkan ekonomi campuran dan ekonomi terpimpin. Di sini ekonominya itu menurut pasar dan menurut hukum yang berlaku sampai sekarang dan hingga akhir dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, apa sih peran teknokrat pada zaman ini? Banyak. Mereka melakukan banyak memberhentikan inflasi dan juga meningkatkan pembangunan seperti pembangunan yang tertunda oleh Soekarno pada masanya, dan juga memotong semua utang dan duit apa yang terus membengkak gitu. Jadi dekat teknokrat ini mereka membuat mereka menurun utang, banyaknya apa maksudnya itu ya, berinvestasi gitu, dan juga itulah, dan kredit juga membuat stabil gitu. Nah, perekonomian masa itu jadi agak mending gitu sebelum zamannya Soekarno. Nah, dan apa sih tokoh terpenting pada Orde Baru ini? Yaitu terkenalnya para mafia Bekli. Mafia Bekli ini seorang teknokrat terkenal karena di mafia teknologi ini banyak para bidang-bidang terkenal di bidang militer, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik. Nah, pemimpinnya itu Sidoarjo namanya. Dia ini seorang ekonom UGM dan juga pernah bersekolah di Amerika. Nah, itulah perbedaannya antara Orde Baru dan Orde Lama dalam teknokrat. Sekian dari saya, terima kasih. Itu masuknya militer ke ranah pekerjaan sipil. Nah, jadi di awal kemerdekaan Indonesia itu banyak mengalami yang namanya itu tantangan ataupun lika-liku. Ini merupakan salah satu proses yang panjang pada pembentukan negara pada saat itu. Di sisi lain juga, militer ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi pertahanan, tetapi ikut juga memainkan peran sebagai di dalam bidang birokrasi, ekonomi, politik pada saat itu. Nah, menurut buku Farabi Fakih juga menjelaskan bahwasanya ada pun faktor yang mendukung militer ini masuk ke dalam pekerjaan sipil, yang dimana sipil pada saat itu dianggap tidak disiplin, belum matang, dan belum mempunyai kapasitas yang cukup pada bidang administrasi tersebut. Sedangkan dibandingkan pada militer pada saat itu, mereka itu jauh komandannya yang mempunyai jelas, disiplin, dan terorganisir. Nah, ini juga salah satu faktor pendukung yang mempunyai militer ini masuk ke sipil, karena mereka itu bisa dikatakan siaplah dalam menghadapi situasi yang ada pada saat itu. Dari sinilah nanti dapat dikatakan manajerial, yang dimana manajerial ini antara elit militer dan birokrasi, yang dimana militer dan birokrasi bekerja sama di dalam bidang pemerintahan. Nah, jadi pada buku Farabi Fakih juga menjelaskan bahwasanya keberlanjutan militer ini ke dalam ranah sipil ini banyak menghasilkan perubahan-perubahan pada negara pada saat itu, sehingga mereka menghasilkan kondisi yang sehingga militer ini melemahkan sipil, sehingga militer ini dapat menguasai ruang-ruang strategi dalam birokrasi pemerintahan pada saat itu.
Saya akan melanjutkan tentang militer masuk ke pemerintahan sipil. Kenapa sih bisa terjadi? Karena pada tahun 1950-an itu mereka sebagian besar dikirim untuk berpendidikan ke Amerika, berpendidikan militer. Mereka akan mempelajari tentang teknologi yang modern dan juga tentang gaya peperangan yang modern. Nah, di sana kenapa sih Amerika membantu Indonesia? Karena Indonesia ini negara yang lewat perperangan dia merdekanya, guys. Jadi mereka di sisi lain juga setelah Perang Dunia Kedua itu terbentuklah Perang Dingin, persaingan antara dua kelompok besar, yaitu Blok Barat dan juga Blok Timur. Di mana Blok Barat ini mempertaruhkan ideologi liberalisme dan juga Blok Timur ini dengan ideologi komunismenya. Dan juga beberapa negara lain seperti Yugoslavia itu tidak memihak kepada dua blok ini atau disebut dengan gerakan non-blok. Nah, di mana para militer Indonesia ini jadi terpecah dia, di mana yang berpendidikan di Amerika tidak bersependapat dengan militer di militer teritorial Indonesia ini. Kenapa? Karena menurut militer teritorial ini mereka sudah terlalu pro pada paham Barat, tidak membuat peraturannya sendiri atau ideologinya sendiri sesuai dengan peraturan di Indonesia. Nah, di mana mereka juga nggak terlalu besar konfliknya karena di wilayah teritorial ini militernya ini juga sudah memiliki pekerjaan di ranah sipil. Mereka membangun desa, membuat pelayanan posyandu dan juga membuat kayak ronda malam gitu, guys. Terus selanjutnya itu setelah hal-hal tersebut terjadi muncullah dua lapisan para ahli, yang dimana satunya itu ilmuwan atau teknokrat, isinya untuk mengurus yang merancang lah kayak mana negara kita ini nanti berjalan ke depannya. Nah, yang satunya lagi itu militer ini yang mengurus wilayah-wilayah dari kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan hingga ke desa-desanya. Nah, selanjutnya itu ada dia tokoh penting seperti Aha Nasution. Dia mengembangkan doktrin teritorial. Nah, di mana di doktrin teritorial ini kayak perang wilayah yang terjadi pada masa kemerdekaan itu. Jadi sistemnya itu komando, tetap dekat pada masyarakat, melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan setelah kontra pemberontakan. Nah, sebenarnya mereka ini sudah merancangnya dari awal, yang dimana dari ide korporasi Soekarno yang mengatakan bahwa militer dan teknokrat ini saling terhubungan, jadi nggak boleh ada perpecahan di dalamnya. Nah, yang kedua itu dari doktrin teritorial tadi, dan juga ada yang ketiga itu dari kita mengadopsi dari gerakan non-blok itu, kita tidak berpihak pada blok timur ataupun blok barat. Sekian penjelasan tentang masuknya militerisasi ke ranah sipil dari Kemudian saya akan membahas tentang Tulibaya Cakti. Di mana Tulibaya Cakti ini merupakan doktrin pertahanan TNI AD yang dirumuskan pada masa Orde Baru dan dicetuskan oleh Bapak Soeharto, yang pada saat itu ia menjabat sebagai Komandan Pangkostrat dan dicetuskan pada tahun 1988. Dan doktrin ini merupakan salah satu landasan operasional dari konsep dui fungsi ABRI. Jadi, Tulibaya Cakti ini bisa dibilang peta jalan bagi militer untuk mengambil peran aktif mengatur masyarakat secara langsung, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan militer non-perang. Nah, pada saat itu tentara juga bukan hanya bertugas untuk menghadapi ancaman fisik, tetapi mereka juga bertugas untuk membentuk kerangka ulang pola berpikir masyarakat agar sesuai dengan ideologi negara pada saat itu. Karena itu, Tulibaya Cakti ini dirancang bukan hanya untuk sebagai kebijakan militer, tetapi sebagai rekayasa sosial besar-besaran untuk membangun manusia Indonesia yang sepenuhnya revolusioner.
Pada masa itu, Soekarno memandang peran militerlah yang mampu dipercaya dalam menjaga ideologi, karena pada saat itu partai politik telah dianggap gagal total dalam menjaga kesatuan Partai Nasional. Dan menariknya adalah pola pikir dan struktur gerakan yang dirumuskan dalam Tri Ubaya Cakti ini ternyata mampu mempengaruhi Soeharto dalam membangun Orde Baru. Nah, jadi Tri Ubaya Cakti ini merupakan doktrin militer yang dicanangkan oleh Presiden kita, Presiden Soekarno, dan dilaksanakan di Seskoat Bandung pada tanggal 2 sampai 9 April 1965. Nah, tujuan dari seminar ini ingin memberikan doktrin militer berupa 3 program pemerintahan, di mana dalam program pemerintahan ini, militer ini akan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan merangkul masyarakat kita ke dalam kebijakannya. Artinya, masyarakat kita itu turut berpartisipasi dalam program pemerintah kita. Tujuan itu untuk apa? Agar rakyat kita yang sebelumnya itu udah masuk paham-paham barat atau paham-paham timur, yang sebelumnya itu kan terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Nah, jadi pada waktu itu paham seperti liberalisme, kapitalisme, komunis, individualisme, dan lain sebagainya, itu dapat memecah belah rakyat kita, sehingga paham nasionalis yang sebelumnya kita sudah terapkan ke dalam negara kita untuk menjadi negara yang mandiri dan berdaulat, itu susah teman-teman, karena paham-paham ini sudah masuk dalam sistem pemerintahan kita. Dan ini tidak mengherankan karena paham komunis, paham kapitalisme ini itu masuk karena tidak lepas dari peran Amerika Serikat dan Rusia, di mana Amerika Serikat itu memberi bantuan pelatihan militer kepada tentara kita yang berpendidikan di luar negeri. Sedangkan paham komunis itu juga masuk melalui partai-partai kita seperti partai-partai komunis yang udah melekat kali di masyarakat kita. Soekarno melihat hal ini tidak bisa lagi dibiarkan, sehingga Soekarno dalam pidatonya mengatakan bahwa negara kita ini secara revolusi ini belum selesai atau belum tuntas secara sepenuhnya. Nah, dalam seminar ini Soekarno itu mengatakan bahwa kalau kita renungkan kembali, apa sih yang mau kita hancurkan? Nah, Soekarno mengatakan yang mau kita hancurkan itu adalah paham-paham barat atau paham-paham timur, yaitu paham-paham kapitalisme, liberalisme, individualisme, bahkan juga komunis. Nah, selanjutnya golongan-golongan masyarakat yang separatis dan memiliki kecenderungan terhadap nasionalisme yang memiliki unsur-unsur kebaratan itu dianggap musuh negara mulai sejak saat itu. Nah, jadi pola pemerintahan ini sudah dibentuk secara tidak sadar oleh Soekarno, itu membentuk pola pemerintahan yang otoriter dan kekerasan. Nah, jadi siapa yang memiliki paham barat atau paham timur itu akan diculik atau dianggap musuh negara, sehingga militer ini memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap penduduknya sendiri yang memiliki kecenderungan terhadap paham-paham tersebut. Nah, doktrin Tri Ubaya Cakti ini juga merupakan penataan kembali posisi Indonesia di lingkup internasional. Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia ini tidak boleh berpihak kepada paham-paham barat maupun paham-paham timur. Jadi Soekarno ingin menempatkan negara kita itu di posisi ketiga atau blok ketiga. Blok ketiga itu apa? Blok ketiga itu adalah negara-negara yang tidak berpihak kemanapun dan bersifat netral, di mana negara kita itu memiliki pahamnya sendiri, yaitu paham komunis. Selain itu, seterusnya ini ke dalam sistem pemerintahan kita ini, perwira-perwira kita ini karena sudah memiliki legitimasi untuk menjalankan perannya dalam program pemerintahan, tentunya perwira-perwira ini sudah masuk ke berbagai bidang dalam sistem pemerintahan kita, di mana sistem pemerintahan kita ini didominasi oleh militer. Dan ini nanti pola pemerintahan ini akan diikuti oleh pola pemerintahan Soeharto. Nah, jadi dalam pemerintahan Soeharto ini, setelah presiden kita jatuh, presiden pertama jatuh tahun 1995 digantikan oleh Soeharto, ini gagasan-gagasan Tri Ubaya Cakti ini akan diubah, dan tujuannya ini sudah berubah. Jika sebelumnya kekerasan terjadi karena perbedaan ideologi di masyarakat, nanti di Orde Baru ini kekerasan ini terjadi karena terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan, sehingga jika ada oknum atau
beberapa golongan aktivis atau masyarakat maupun itu media yang ingin mengkritik kebijakan pemerintah itu akan hilang teman-teman, bukan ya hilang dan diserang oleh pihak militer ini, karena pola pemerintahan yang sebelumnya itu di mana pemimpin kita itu dilindungi oleh militer kita itu nanti sama pola pemerintahnya dengan pola pemerintahan Soeharto, di mana Soeharto ini dilindungi oleh militer. Nah, jadi siapapun yang mengkritik kebijakannya ketika ia melakukan kejahatan di dalam lingkup birokrasinya itu masyarakat atau individu yang melakukan kritikan itu akan hilang teman-teman. Nah, jadi Trio Baya Cakti ini dapat kita katakan bahwa tujuan utamanya yang si presiden kita si Soekarno yang ingin menghapus paham-paham ideologi barat secara tidak sadar itu sudah membangun kaki-kaki pola pemerintahan pada masa Orde Baru teman-teman. Nah, itu dia tentang pembahasan tentang Trio Baya Cakti. Semoga bermanfaat. Dadah. Nah, jadi Trio Baya Cakti ini merupakan doktrin militer yang dicanangkan oleh presiden kita, Presiden Soekarno, dan dilaksanakan di Seskoat Bandung pada tanggal 2 sampai 9 April 1965. Nah, tujuan dari seminar ini ingin memberikan doktrin militer berupa 3 program pemerintahan, di mana dalam program pemerintahan ini, militer ini akan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan merangkul masyarakat kita ke dalam kebijakannya. Artinya, masyarakat kita itu turut berpartisipasi dalam program pemerintah kita. Tujuan itu untuk apa? Agar rakyat kita yang sebelumnya itu udah masuk paham-paham barat atau paham-paham timur, yang sebelumnya itu kan terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Rusia. Nah, jadi pada waktu itu paham seperti liberalisme, kapitalisme, komunis, individualisme dan lain sebagainya itu dapat memecah belah rakyat kita, sehingga paham nasionalis yang sebelumnya kita sudah terapkan ke dalam negara kita untuk menjadi negara yang mandiri dan berdaulat itu susah teman-teman, karena paham-paham ini sudah masuk dalam sistem pemerintahan kita. Dan ini tidak mengherankan karena paham komunis, paham kapitalisme ini itu masuk karena tidak lepas dari peran Amerika Serikat dan Rusia, di mana Amerika Serikat itu memberi bantuan pelatihan militer kepada tentara kita yang berpendidikan di luar negeri. Sedangkan paham komunis itu juga masuk melalui partai-partai kita seperti partai-partai komunis yang udah melekat kali di masyarakat kita. Soekarno melihat hal ini tidak bisa lagi dibiarkan, sehingga Soekarno dalam pidatonya mengatakan bahwa negara kita ini secara revolusi ini belum selesai atau belum tuntas secara sepenuhnya. Nah, dalam seminar ini Soekarno itu mengatakan bahwa kalau kita renungkan kembali, apa sih yang mau kita hancurkan? Nah, Soekarno mengatakan yang mau kita hancurkan itu adalah paham-paham barat atau paham-paham timur, yaitu paham-paham kapitalisme, liberalisme, individualisme, bahkan juga komunis. Nah, selanjutnya golongan-golongan masyarakat yang separatis dan memiliki kecenderungan terhadap nasionalisme yang memiliki unsur-unsur kebaratan itu dianggap musuh negara mulai sejak saat itu. Nah, jadi pola pemerintahan ini sudah dibentuk secara tidak sadar oleh Soekarno, itu membentuk pola pemerintahan yang otoriter dan kekerasan. Nah, jadi siapa yang memiliki paham barat atau paham timur itu akan diculik atau dianggap musuh negara, sehingga militer ini memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap penduduknya sendiri yang memiliki kecenderungan terhadap paham-paham tersebut. Nah, doktrin Trio Baya Cakti ini juga merupakan penataan kembali posisi Indonesia di lingkup internasional. Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia ini tidak boleh berpihak kepada paham-paham barat maupun paham-paham timur. Jadi Soekarno ingin menempatkan negara kita itu di posisi ketiga atau blok ketiga. Blok ketiga itu apa? Blok ketiga itu adalah negara-negara yang tidak berpihak kemanapun dan bersifat netral, di mana negara kita itu memiliki pahamnya sendiri, yaitu paham komunis. Selain itu, seterusnya ini ke dalam sistem pemerintahan kita ini, perwira-perwira kita ini karena sudah memiliki legitimasi untuk menjalankan perannya dalam program pemerintahan, tentunya perwira-perwira ini sudah masuk ke berbagai bidang dalam sistem pemerintahan kita, di mana sistem pemerintahan kita ini didominasi oleh militer. Dan ini nanti pola pemerintahan ini akan diikuti oleh
pola pemerintahan Soeharto. Nah, jadi dalam pemerintahan Soeharto ini setelah presiden kita jatuh, presiden pertama jatuh tahun 1995 digantikan oleh Soeharto, ini gagasan-gagasan Tri Ubaya Cakti ini akan diubah dan tujuannya ini sudah berubah. Jika sebelumnya kekerasan terjadi karena perbedaan ideologi di masyarakat, nanti di Orde Baru ini kekerasan ini terjadi karena terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan, sehingga jika ada oknum atau beberapa golongan aktivis atau masyarakat maupun itu media yang ingin mengkritik kebijakan pemerintah, itu akan hilang teman-teman, bukan ya hilang dan diserang oleh pihak militer ini, karena pola pemerintahan yang sebelumnya itu di mana pemimpin kita itu dilindungi oleh militer kita, itu nanti sama pola pemerintahnya dengan pola pemerintahan Soeharto, di mana Soeharto ini dilindungi oleh militer. Nah, jadi siapapun yang mengkritik kebijakannya ketika ia melakukan kejahatan di dalam lingkup birokrasinya itu masyarakat atau individu yang melakukan kritikan itu akan hilang teman-teman. Nah, jadi Tri Ubaya Cakti ini dapat kita katakan bahwa tujuan utamanya yang si presiden kita si Soekarno yang ingin menghapus paham-paham ideologi Barat secara tidak sadar itu sudah membangun kaki-kaki pola pemerintahan pada masa Orde Baru teman-teman. Nah, itu dia tentang pembahasan tentang Tri Ubaya Cakti. Semoga bermanfaat. Dadah. Nah, bagaimana penjelasannya tadi? Seru kan? Jadi itulah penjelasan bagaimana para teknokrat ini muncul dan dominasi militer di sistem pemerintahan kita yang membentuk negara kita hingga sampai saat ini. Semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat kepada para penonton sekalian dan sampai jumpa.